Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nirma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur dengan prodi Manajemen Pemasaran. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen strategi dengan tema analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal. Dalam menganalisa lingkungan internal perusahaan, terdapat dua langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu identifikasi variabel internal, di mana kita dapat melakukan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, keunggulan dan kelemahan perusahaan biasanya dilihat dari fungsi bisnis perusahaan seperti bisnis pemasaran, bisnis proteksi, dan bisnis logistik, dan lain-lain. Pendekatan rantai nilai. Dalam pendekatan ini, manajemen akan menilai keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari aktivitas yang dikerjakan perusahaan dalam menghasilkan ataupun menjual serta mewujudkan kepuasan konsumen. Pendekatan keunggulan bersaing. Di dalam pendekatan ini, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat oleh manajemen berdasarkan aktivitas yang dikerjakan perusahaan yang meliputi aktivitas pembentukan unit keunggulan bersaing itu sendiri, aktivitas penunjang, aktivitas pembentukan nilai tambah, aktivitas penunjang utama, dan aktivitas tidak esensial. Pendekatan Profit Impact Management Strategy atau biasa disingkat dengan PIMS. Dalam pendekatan PIMS, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat berdasarkan faktor-faktor strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya return on investasi atau ROI. Pendekatan 75, yaitu pendekatan penilaian keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari 7 variabel organisasi, yaitu struktur, strategi, staff, manajemen, style, sistem dan prosedur, skill, share value atau budaya perusahaan. Kedua, evaluasi variabel internal. Ada 4 pendekatan yang biasa digunakan oleh manajemen yang mereka jadikan pedoman dalam melakukan evaluasi variabel internal, yaitu kinerja dan kompetisi masa lalu manajemen akan membandingkan kelebihan dan kekurangan perusahaan dengan pada masa lalu dapat digunakan. Evaluasi variabel internal. Ada 4 pendekatan yang biasa digunakan manajemen yang mereka jadikan pedoman dalam melakukan evaluasi variabel internal, yaitu kinerja dan kompetisi masa lalu manajemen akan membandingkan kelebihan dan kekurangan perusahaan dengan kinerja dan kompetensi mereka di masa lalu. Kinerja dan kompetensi perusahaan pada masa lalu dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan apakah variabel ini dapat dikategorikan sebagai sebuah kekuatan bagi perusahaan atau justru sebaliknya. Variabel tersebut merupakan sebuah variabel yang masuk ke dalam kategori kelemahan perusahaan. Tentunya pendekatan ini sangat erat dengan pengalaman manajerial sehingga banyak yang mengajak dinilai pendekatan ini sebagai nilai pengalaman manajerial, sehingga pendekatan ini dinilai sebagai pendekatan yang objektif meskipun dianggap sebagai pendekatan objektif. Namun karena mudah penggunaannya, maka pendekatan ini sering dipakai manajemen dalam pengoperasian. Pendekatan evaluasi produk. Perbandingan dengan pesaing, mengetahui
keakuratan dan kelemahan perusahaan juga dapat dilakukan oleh manajemen dengan membandingkan secara relatif dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh para pesaingnya, khususnya pesaing pokok mereka. Pendekatan ini biasanya banyak digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan perusahaan, karena manajemen dengan berbasiskan pengalaman saja akan sangat sulit untuk mengenali kelemahan perusahaan. Pendekatan faktor kunci keberhasilan industri. Pendekatan ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan perbandingan pesaing, hanya saja kekuatan dan kelemahan perusahaan tidak dibandingkan dengan kelemahan pokok, tapi dengan kekuatan dan kelemahan industri secara keseluruhan. Secara kekuatan dan kelemahan, perusahaan dapat diketahui oleh manajemen setelah melakukan pendekatan tadi. Maka manajemen dapat melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan ke dalam angka-angka yang signifikan, sehingga manajemen dapat membandingkannya. Proses quanti-filter ini dapat disebut sebagai matriks profil perusahaan. Dalam menyusun metrik profil perusahaan ini, kita mengenal langkah, yaitu melakukan identifikasi variabel internal yang menjadi penentu kekuatan dan kelemahan perusahaan, atau internal audit, berdasarkan salah satu pendekatan yang tersedia. Menentukan bobot atau weight pada masing-masing variabel dari 0 yang paling tidak penting sampai dengan 1 atau terpenting. Mengalihkan bobot nilai, menjumlahkan hasil dari perkalian sebagaimana langkah sebelumnya. Ada dua metode analisa yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan strategi bisnis perusahaan, yaitu analisa TOWS. Analisa TOWS adalah threat, opportunity, weakness, dan strengths. Lahir secara formal pada tahun 1963 ketika McKinsey Foundation for Management Research menyelenggarakan simposium tentang bisnis policy di Harvard Business School atau Partner dan Segelkows 1999. TOWSky pertama kali diperkenalkan oleh Hans Weiertz pada tahun 1982 dalam artikelnya di jurnal Long Range Planning volume 15 pada tahun 1993, 1998, dan 1999. Terus memperkenalkan kepada publik bahwa analisis TOWSky dapat digunakan untuk organisasi bisnis, negara, dan nirlaba. TOWS bukan SWOT yang dapat memberikan ancaman dan peluang bisnis yang akan datang dari lingkungan bisnis sebagai variabel yang lebih signifikan dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Metrik TOWS terdiri dari 8 sel, yaitu threat, di mana dalam sel ini kita memasukkan semua ancaman yang sedang atau mungkin terjadi di lingkungan eksternal yang memiliki dampak manajerial terhadap bisnis perusahaan. Opportunity, di mana dalam sel ini bisa memasuki semua peluang yang sedang atau mungkin terjadi yang memiliki dampak manajerial terhadap bisnis perusahaan. Lalu, weakness, di dalam sel ini kita akan memasukkan semua kekurangan-kekurangan yang dimiliki perusahaan. Kemudian strengths, kita akan memasukkan seluruh kelebihan-kelebihan yang dimiliki perusahaan. Dari gabungan 4 sel tersebut akan menghasilkan kombinasi-kombinasi strategi, yaitu kombinasi strategi WT, yaitu sebuah strategi yang mungkin dijalankan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor weakness dan threat. Strategi WO masih di dalam sel di metrik TOWS. Strategi ini adalah strategi yang mungkin
dijalankan dengan mempertimbangkan faktor weakness dan opportunity. Strategi ST yaitu strategi yang mungkin dijalankan dengan memperhatikan faktor-faktor try. Strategi SO yang merupakan strategi yang mungkin dijalankan dengan perusahaan dengan mempertimbangkan faktor mikro to strength dan opportunity. Tahap menyusun matriks STORM, mengidentifikasi dan inventory kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan dan membandingkan dengan pesaing. Metode manajemen fungsional, rantai nilai atau kompetensi inti 75 dan lain-lain. Identifikasi lingkungan bisnis makro dan mikro industri dan pesaing yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan saat ini dan yang akan datang. Metode Fast 5 Quarter merumuskan pilihan strategi yang mungkin diimplementasikan. Strategi SO, WO, ST, dan WT juga memiliki strategi bisnis yang akan diambil. Penggunaan matriks analisa TOWS ini merupakan sebuah kelebihan yang dimiliki, namun di sisi lain, kemudahan tersebut mungkin akan memunculkan daftar kelebihan perusahaan yang panjang dan tidak fokus serta tidak luput dari penilaian subjektif dari manajemen yang menyusunnya. Selain metrik TOWS, ada metode alat analisa yang dikenal oleh perusahaan dalam menganalisa, yaitu analisis matriks pertumbuhan pangsa pasar atau MP3. Sejarah matriks pertumbuhan pangsa pasar atau MP3 diperkenalkan pertama kali oleh Boston Consulting Group atau BCG pada tahun 1960-an. Berasal dari teori kurva pengalaman yang menyatakan cost decline by some characteristic amount each time accumulated experience is double. Ujung dari teori tersebut adalah perusahaan akan memiliki keunggulan bersaing dinilai dari besarnya pangsa pasar. Ujung dari teori tersebut adalah perusahaan akan memiliki keunggulan bersaing dilihat dari besarnya pangsa pasar atau market share yang berujung pada besarnya laba dan aliran kas masuk. MP3 diuraikan secara eksplisit oleh Bruce Henderson pada tahun 1970 dan digambarkan dalam dua sumbu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar serta 4 elemen yang dengan simbol question mark, star, case, and co, dan pet. MP3 kemudian dikenal sebagai metrik BCG. MP3 memiliki banyak kekurangan sehingga muncul analisa baru seperti matriks daya tarik industri, matriks petunjuk arah strategi, matriks daur hidup industri, dan DISK yang berupaya mengurangi kekurangannya. MP3 memiliki dua sumbu, yaitu sumbu vertikal yang menggambarkan tingkat pertumbuhan pasar atau variabel eksternal dan sumbu horizontal yang menggambarkan besarnya pangsa pasar yang dimiliki oleh masing-masing unit usaha strategi atau variabel internal. Masing-masing sumbu dibagi dalam dua kelompok, tinggi rendah, sehingga terbentuk 4 set. Tingginya pertumbuhan pasar mengisyaratkan perlunya peningkatan investasi yang berarti peningkatan aliran kas keluar. Besarnya pangsa pasar berbanding lurus dan berkolerasi positif dengan besarnya aliran kas masuk. Masing-masing sel sadari MP3 tersebut memiliki makna yang berbeda-beda, yaitu tanda tanya yang merupakan sel dari unit yang memiliki peluang pasar besar atau pertumbuhan pasar tinggi. Tetapi unit usaha tersebut belum mampu mengeksploitasi peluang tersebut sehingga pangsa pasar relatif yang dapat dikuasai masih relatif kecil.
Lalu STAR yang merupakan alat untuk unit usaha yang memiliki peluang ini sangat besar karena beroperasi pada pasar sedang tumbuh. Di saat yang sama, unit usaha tersebut juga telah mampu menguasai pangsa pasar yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah rupiah, dolar atau cash cow yang merupakan sel untuk unit usaha yang mampu menguasai pangsa pasar relatif yang besar dan beroperasi pada pasar yang telah tidak tumbuh atau telah menurun. Unit usaha ini mendapatkan kas masuk yang besar namun tidak memerlukan kas lagi dan invest. Tanda silang atau dog. Unit usaha yang terletak di dalam sel ini ditafsirkan sebagai unit usaha yang tidak lagi menjanjikan. Unit usaha tersebut beroperasi pada pangsa pasar yang hanya memberikan peluang bisnis kecil dan unit tersebut hanya menguasai sedikit pangsa pasar. Masing-masing sel ini selain menggambarkan posisi unit strategis dan di perusahaan juga menggambarkan adanya bisnis-bisnis strategi yang berbeda. Tanda tanya adalah strategi pertumbuhan, growth strategy, yang merupakan strategi yang dipilih selain strategi horizontal. Jika unit strategi tidak sehat, maka manajemen perlu melakukan persyaratan atau turnamen strategi dahulu sebelum menerapkan strategi pertumbuhan. STAR atau strategi ini mempertahankan pangsa pasar merupakan strategi yang dapat dipilih pada unit-unit strategi yang masuk dalam sel ini. Kebijaksanaan yang dapat dilihat antara lain diberikan potongan harga untuk peningkatan kualitas barang, peningkatan efisiensi dan perluasan wilayah. Strategi pengembangan pasar juga tidak dipungkiri untuk diterapkan pada sel ini, namun diharapkan tidak dalam bentuk merebut pasar yang telah dikuasai pesaing karena memerlukan biaya besar, rupiah, dolar, atau cash cow. Strategi yang digunakan pada sel ini adalah mempertahankan dominasi pasar dan aliran kas masuk yang telah dimiliki. Kebijakan yang dapat dipilih antara lain price leadership yang mempertahankan kualitas barang, tanda silang atau dog. Strategi yang dapat dipilih untuk unit-unit strategi yang masuk dalam sel ini adalah keluar dari pasar. Strategi panen tetap dapat dilakukan untuk unit-unit strategi yang masuk dalam sel ini, asalkan menghasilkan kas masuk dan tidak memerlukan investasi untuk melanjutkannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.